Penjual tomat namanya Pak Somad. Jual buah, ada juga alpukat. Cakepnya gini aja Pak. Jumpa lagi dengan Dr. Ahmad, sharing ilmu, semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam kenal Bapak Ibu semua, saya dengan Dr. Ahmad, dokter trainer dari komunitas bertabur pahala dari pengusaha pecinta Quran. Ya, benar sekali, tadi dari Kapten Subarkah ya, 1 bulan berpuasa, biasanya ada tuh kita war takjil ya. Nah, apa aja nih takjilnya? Biasanya nggak jauh-jauh nih dari gorengan gitu ya, kolak, cendol, yang bersantan ya. Lalu setelah selesai puasa Lebaran, menunya opor. Opor biasanya 3 hari 3 malam ya, benar nggak Bapak Ibu? Belum lagi kue-kue kering, kue keju, kastengel, kue nastar, dan kue-kue lainnya ya. Nah, habis Lebaran tuh biasanya ada nggak keluhan nih? Ada nggak Bapak Ibu keluhannya? Tengkuknya sakit gitu ya, terus tangannya pada kaku, badannya pada linu. Nah, dari keluhan-keluhan itu nih nanti kita belajar ya. Baik, boleh ditampilkan slide-nya, Cap? Nah, ini pada pagi hari ini kita akan belajar kenali kolesterol, kesehatan mudah terkontrol. Ya, balik lagi saya boleh, Sep? Ya, jadi Bapak Ibu di sini saya tanya dulu nih, yang melakukan pemeriksaan kesehatan minimal 1 tahun sekali dalam kondisi sehat. Siapa nih? Ada nggak? Ayo. Kayaknya nggak ada ya. Oh ada, Pak Riyadi. Alhamdulillah. Jadi meskipun sehat tetap melakukan pemeriksaan kesehatan ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya betul. Jadi melakukan pemeriksaan kesehatan tuh nggak harus dalam keadaan kita sakit gitu ya. Yang dianjurkan malah adalah ketika kita dalam keadaan sehat. Nah, pemerintah di pemerintahan yang baru ini ya punya program namanya cek kesehatan gratis. Bapak Ibu bisa datang ke Fasyankes ya, fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, daftar pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan yang dilakukan pun cukup lengkap ya, meskipun mungkin tidak selengkap yang dilakukan di rumah sakit. Jadi pemeriksaan laboratorium darah, pemeriksaan laboratorium urin, tekanan darah, telinga, mata, dan lain sebagainya. Jadi saran saya, manfaatkan kesempatan ini, program dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan yang diturunkan ke puskesmas-puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Baik, baik lagi Cap, mungkin langsung ke slide yang berikutnya. Nah, ini dia, kolesterol. Kolesterol adalah senyawa lemak yang memang dihasilkan berbagai sel dalam tubuh. Nah, total jumlah kolesterol yang dihasilkan oleh tubuh itu seperempatnya dihasilkan oleh sel-sel yang ada di hati. Nah, kolesterol yang tinggi ini bisa menjadi sebuah masalah kesehatan yang berisiko menyebabkan penyakit jantung, stroke, dan buruknya sirkulasi darah. Karena memang kolesterol itu adanya dalam darah, maka organ-organ yang dialir oleh pembuluh darah, ketika kolesterol itu menjadi meningkat nilainya, akan berpotensi mengalami gangguan. Boleh berikutnya, Oke. Nah ini penyebab kolesterol tinggi. Ini tadi ya yang disebutkan ya. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tidak sehat. Dalam hal ini adalah makanan-makanan yang memiliki kadar lemak jenuh yang tinggi. Kuning telur, mentega, keju, santan, dan lain-lain. Nah ini dalam 1 bulan kemarin ya, mungkin kita banyak mengkonsumsi jenis-jenis makanan seperti ini. Yang kedua, kurang berolahraga atau beraktivitas. Ya, mungkin sama juga nih ketika sebelum bulan puasa, mungkin kita rutin berolahraga, tapi ketika bulan puasa atau bulan Ramadan, eh, frekuensinya jadi sedikit menurun gitu ya. Kebiasaan merokok atau minum minuman alkohol, obesitas nih, kegemukan. Nah, ini juga merupakan salah satu penyebab kolesterol yang tinggi. Yang berikutnya, pada pasien-pasien yang memiliki riwayat penyakit hipertensi dan diabetes, yang berikutnya adalah pertambahan usia. Pertambahan usia juga bisa menyebabkan kolesterol tinggi. Makanya kita perlu melakukan pemeriksaan kesehatan, utamanya pada Bapak Ibu yang berusia di atas 40 tahun. Jadi minimal 1 tahun sekali itu sempatkan kita untuk periksa kesehatan. Paling tidak untuk pemeriksaan kesehatan simpel aja, pemeriksaan darah seperti gula darah puasa, kolesterol total, kolesterol HDL, LDL, trigliserida, dan asam urat. Itu aja yang penting kita tahu nilainya. Nah, ada kondisi-kondisi yang memang tidak bisa dimodifikasi seperti faktor keturunan. Jadi ada pasien saya itu dia kolesterolnya tinggi tapi dia tidak gemuk gitu ya, tidak gemuk dan makannya baik, olahraganya teratur tapi kolesterolnya tinggi. Ternyata ketika ditanya memang ada riwayat penyakit kolesterol dalam keluarganya. Nah, itulah pentingnya kita melakukan pemeriksaan kesehatan. Slide selanjutnya. Nah, ini juga yang harus kita tahu ya, daftar makanan tinggi kolesterol. Mungkin selama ini kita ngiranya makanan tinggi kolesterol tuh hanya dari yang berminyak-minyak saja atau yang bersantan-santan gitu. Ternyata enggak nih. Ternyata menurut penelitian kuning telur nih juaranya nomor 1 yang memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Yang kedua telur ikan, hati, mentega, udang, fast food. Nah ini makanan cepat nih. Ini juga mungkin yang kita suka buat ya. Makanan cepat hanya dengan 1-2 jari aja udah jadi ya.
Artinya kita ambil handphone, pesan GrabFood, GoFood, ShopeeFood, jadi datang sampai 30 menit ke rumah. Nah, itu mungkin harus dikurangi juga Bapak Ibu. Daging olahan, minyak sarden, dan keju. Bukan berarti tidak boleh dimakan, boleh dikonsumsi, tapi dalam batas yang wajar atau normal-normal saja. Slide berikutnya, Cap. Nah, ini dia. Apa sih yang bisa terjadi ketika kolesterol dalam darah kita itu tinggi? Nah, beberapa penyakit yang mungkin akan mengancam. Yang satu adalah penyakit jantung, dua stroke, tiga diabetes, empat disfungsi ereksi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di gambar tuh ya, ada tulisan kolesterol. Kolesterol itu menyelimuti pembuluh darah. Jadi analogikanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu beli selang gitu ya, selang baru masih bagus ketika kita pakai mungkin untuk nyiram tanaman, nyuci mobil, nyuci motor, itu kita sambungkan ke keran, kerannya kita buka, airnya masih lancar ya Bu ya, Pak, airnya masih kuat nyemprotnya gitu kan. Tapi mungkin ketika sudah bertahun-tahun kok airnya debitnya agak menurun gitu ya, ketika kita lihat, wah di sekitaran selang itu banyak lumut-lumut tuh ya, lumut-lumut sehingga akhirnya jadi mengecil lubangnya, jadi tersumbat alirannya. Nah sama dengan kolesterol dalam pembuluh darah. Jadi ketika mungkin kita masih muda, itu pembuluh darah kita masih bersih, gitu ya. Kolesterolnya mungkin tidak ada. Jadi aliran darah itu berjalan dengan cepat, dengan stabil, dan dengan normal. Tapi ketika bertambahnya usia, terus tadi faktor-faktor yang tadi ya, makan, olahraga yang kurang, dan lain sebagainya, akhirnya kolesterol itu muncul, mengendap di pembuluh darah. Nah, akhirnya bisa menjadi sebuah sumbatan. Dan lebih parah lagi, kalau pada sakit stroke itu, Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya, stroke ringan, stroke berat gitu ya. Kalau stroke ringan biasanya gejalanya cuma mulutnya mencong gitu ya. Terus ngomongnya jadi pelok seperti itu. Nah, kalau stroke ringan itu yang menjadi gangguan adalah kolesterolnya itu menyumbat pembuluh darah. Tapi kalau stroke berat itu bisa sampai pingsan, masuk ICU dan lain sebagainya, itu pembuluh darahnya sampai pecah. Saking si kolesterolnya itu menutup jalan pembuluh darah, tapi tekanannya tinggi akhirnya dia pecah. Nah, itu yang paling bahayanya. Nah, untuk diabetes tipe 2, ya sama nih, biasanya kolesterol sama diabetes ini berbarengan. Jadi ada pasien diabetes ketika dicek kolesterolnya ternyata tinggi. Sebaliknya ketika kolesterolnya tinggi, dicek diabetesnya juga tinggi. Seperti itu. Jadi ini memang penyakit-penyakit yang nomor satu menyebabkan angka kematian tertinggi di dunia. Jadi memang sangat penting sekali kita tahu kadar kolesterol kita. Ketika kita tahu memang kolesterol kita itu tinggi, maka kita sudah bisa melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit ini. Gitu. Next slide. Nah, yang wajib cek kolesterol. Kalau Bapak Ibu lihat di sini kan hampir semuanya yang berpenyakit ya, yang penyakit diabetes, penyakit inflamasi kronis, ada penyakit hipertensi, disfungsi ereksi, penyakit gagal ginjal. Nah, yang paling bawah coba Bapak Ibu lihat, usia pria di atas 50 tahun dan 40 tahun ini memang menjadi sebuah kewajiban untuk kita periksa gitu. Jadi jangan mentang-mentang, mohon maaf nih, dok saya kan nggak ada gangguan kesehatan gitu ya. Atau kalau ada pun biasanya cuma pegel-pegel doang dok, nggak perlulah cek-cek kesehatan, jangan ya. Jadi usahakan ketika memang kita udah masuk usia 40 tahun, 40 tahun ke atas, sempatkan untuk cek kesehatan. Datang aja ke puskesmas atau ke klinik gitu ya, mau cek kesehatan gitu. Mau periksa apa? Periksa yang standarnya aja biasanya kalau dalam keadaan puasa itu kita cek puasa 10 jam ya. Misalkan contoh, besok pagi nih misalkan kita mau periksa laboratorium darah, malamnya puasa dulu dari jam 10 malam. Nah, besok jam 8, jam 9 dalam keadaan puasa, tidak makan tapi boleh minum air putih, kita datang ke Pasienkes, kita cek. Kita request aja, saya mau periksa gula darah puasa, kolesterol total, HDL, LDL, asam urat, trigliserida. Udah, sama tekanan darah. Nah, itu pemeriksaan simpel aja gitu. Nggak apa-apa. Setahun minimal 1 kali. Tapi kalau ketika memang sudah terdeteksi ada gangguan, maka itu harus di follow up. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, next slide. Nah, ada nih 5 cara turunkan kolesterol tanpa obat. Kadang-kadang kan kita cek, kolesterolnya masih belum tinggi, meskipun mungkin di atas batas, tapi bisa kita menurunkannya tanpa obat. Yang satu tentunya dengan olahraga ya, aktivitas fisik yang sedang dapat membantu meningkatkan kolesterol baik. Nah, kolesterol itu nanti ada 2 jenis ya, kolesterol baik dan kolesterol jahat, nanti akan saya bahas. Lakukan olahraga setidaknya 30 menit 5 kali dalam 1 minggu. Ini maksimal banget ya, boleh 2 hari sekali. 30 menit itu ngapain aja dok? Olahraga yang intensitasnya ringan aja, misalkan jalan pagi, jalan sore gitu ya. Yang kedua, konsumsi makanan-makanan sehat jantung. Makanan kayak asam lemak, omega 3 seperti salmon, makarel, hiring, walnut, biji rami yang bisa menyehatkan jantung. Ada nih salah satu produk BP. Ada yang tahu nggak? Ya, BP Norway. BP Norway itu kan mengandung asam lemak omega 3 ya.
Jadi kalau saya pribadi selalu rutin nih mengkonsumsi BP Norway untuk kesehatan jantung. Jadi kan kalau BP Norway mungkin Bapak Ibu taunya, oh itu hanya untuk kecerdasan anak. Ternyata BP Norway itu bagus juga untuk menyehatkan jantung. Kalau saya konsumsi pagi 1 kali setelah makan. Alhamdulillah itu cukup membantu menjaga kesehatan kita. Berhenti merokok, insya Allah di sini semua mitra BP nggak merokok ya. Minum alkohol juga menurunkan berat badan. Ya, otomatis ketika kita menjalankan gaya hidup sehat seperti olahraga rutin dan teratur, makan makanan yang bergizi, mengambatasi asupan makanan yang melebihi, insya Allah berat badan juga akan turun. Next slide. Nah ini jenis-jenis kolesterol ya. Kalau Bapak Ibu mungkin tahu kalau kita periksa darah itu ada namanya kolesterol total. Kolesterol total merupakan gabungan dari jumlah kolesterol baik dan jahat serta trigliserid dalam setiap desiliter darah. Nah ini nilainya. Jadi yang baik itu harusnya ada di angka di bawah 200 mg. Agak tinggi dan tinggi. Nah ini bisa dilihat ya. Yang berikutnya, next slide ya. Nah ini untuk HDL, High Density Lipoprotein. Ini adalah lipoprotein yang mengangkut kolesterol-kolesterol yang ada di pembuluh darah ke dalam hati. Atau disebut juga ini kolesterol yang baik. Nilainya yang tinggi, semakin tinggi nilainya berarti semakin sehat kita, insya Allah seperti itu. Semakin mengurangi resiko terjadinya penyakit-penyakit yang tadi disebutkan. Yang berikutnya, nah ini kebalikannya, low density lipoprotein. Jadi ini lipoprotein yang menyebarkan kolesterol ke seluruh jaringan tubuh. Nah, kalau ini semakin tinggi kadarnya, maka resiko kita terkena penyakit tadi ya, jantung, stroke, dan lainnya juga akan semakin tinggi. Seperti itu ya Bapak Ibu, nilainya bisa dilihat sendiri. Next slide, Cap. Nah, ini yang paling penting ya. Propolis. Apa fungsi propolis? Propolis telah terbukti memodulasi metabolisme lipid dan lipoprotein. Jadi pemberian propolis menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida dalam hati dan seluruh pembuluh darah. Ini yang bilang adalah penelitian ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ingat salah satu fungsi propolis adalah IKAD, imunitas, kolesterol, asam urat, dan diabetes. Jadi di momen pasca lebaran ini setelah 1 bulan berpuasa, ayo kita semangat lagi CR BP-nya ya untuk bisa saling menyehatkan mungkin ke tetangga kita, saudara-saudara kita, untuk bisa saling mengingatkan. Dan ini momen juga yang tepat untuk kita mengenalkan nih produk kita, produk propolis, produk BP Norway, dan produk-produk lainnya. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Wan pakai selasi, cukup sekian, dan terima kasih. Saya kembalikan ke Kapten Subarka.